merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan gitu kan, terkenal. Bila Umar ingin menghilangkan perasaan itu dari Bilal dan juga ingin mendidik kaum muslimin tentang sebuah poin penting, tidak ada fanatisme dalam Islam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus Bilal, mengatakan, wahai Bilal, pergilah ke pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu bacakan suratku ini di Khalid, pada Khalid, sementara Khalid kamu suruh tidur di tanah dan kamu letakkan telapak kakimu di pipinya. Ini perintah yang memang berat gitu ya, bagi Bilal berat dan suatu perilaku yang aneh gitu, tapi dilakukanlah. Bilal patuh, Bilal mengatakan baiklah Amir Mu'minin. Tiba di sana, Bilal datang kepada Khalid bin Walid, masuk dalam khemah, bicara baik-baik. Wahai Khalid, Amir Mu'minin memerintahkan saya seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Saya harus memanggilmu dengan suara keras dari luar khemah. Saya menyuruh kamu meletakkan pipimu di tanah, lalu saya letakkan telapak kakiku di atas pipimu, baru saya bacakan surat ini. Khalid bin Walid waktu itu memang lagi diuji juga imannya. Dia mengatakan, wahai Bilal, kita sudah masuk Islam, lupakanlah masa jahiliyah. Lakukan apa yang Amir Mu'minin perintahkan. Maka Bilal pun keluar dari kemah lalu teriak dari luar mengatakan, wahai Khalid ibn Walid, keluarlah, keluar, gitu kan? Begitu keluar, letakkanlah pipimu di tanah dan aku akan letakkan telapak kakiku di pipimu sebagai perintah dari Amir Mu'minin. Semua pasukan lihat. Di pasukan ini banyak orang-orang Quraisy yang tahu kedudukannya Bilal dulu, yang tahu kedudukannya Khalid bin Walid dulu. Ini tuan, ini budak, bekas budak, gitu kan? Lalu Khalid bin Walid mengatakan, letakkanlah kakimu hai Bilal dan jangan ragu. Dan tidak boleh ada yang marah dengan Bilal. Semua orang diam. Bilal pun meletakkan kakinya di atas pipinya Khalid bin Walid yang lagi diletakkan di tanah, lalu membaca suratnya Amir Mu'minin Umar. Umar berkata, ini surat dari Amir Mu'minin kepada pimpinan perang Khalid bin Walid. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya kau berkhianat dalam masalah ghanimah, harta rampasan perang. Kalau benar, maka beristighfarlah, bertobat sama Allah dan saya lengserkan kamu dari jabatanmu. Kalau tidak benar, maka kau mengatakan tidak benar sementara Bilal masih menginjak pipimu, gitu kan? Dan saya akan tetap mencopot kau dari kepemimpinan, tetap kau berperang tapi bukan lagi pemimpin, agar tidak ada fitnah yang kena di tengah-tengah muslimin. Maka Khalid bin Walid dalam kondisi terinjak pipinya mengatakan itu tidak benar. Sudah selesai, Bilal menyampaikan berita tersebut, tapi dia tetap dicopot dari jabatannya. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas, gitu kan. Tapi bukan berarti beliau benci Khalid bin Walid. Terbukti pada saat beliau meninggal dunia atau akan meninggal dunia, sempat Umar bin Khattab berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, karena Abu Ubaidah tadi sudah mati, ya, dalam beberapa riwayat waktu dia pergi ke tempat yang ada taun, maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku. Sebab kalau aku ditanya oleh Rabbku hari kiamat, kenapa engkau memilih Abu Ubaidah? Aku akan mengatakan bahwasanya aku mendengar hamba dan kekasihmu Muhammad SAW bersabda, likulli ummatin amin wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat memiliki orang kepercayaan dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau seandainya Khalid bin Walid masih hidup, ini kata Umar bin Khattab, ini saksi bahasan kita, kemudian pasti aku akan mengangkatnya untuk menjadi penerusku. Dan pada saat aku ditanya oleh Allah hari kiamat, oleh Rabbku, kenapa engkau memilih orang ini? Aku akan mengatakan, karena hamba dan kekasihmu Muhammad SAW telah bersabda, Khalid bin Walid saifun min suyufillahi sallahullahu alal musyrikin. Khalid bin Walid adalah salah satu pedang Allah yang Allah henuskan untuk orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan di dalam, dinukil dari banyak riwayat-riwayat yang sahih. Bagi riwayat ini, kata menurut penulisnya, ini membantah tentang banyaknya isu yang salah tentang pencopotan Khalid bin Walid dari masalah kepemimpinan. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus pasukan ke Baitul Maqdis, ya, kemudian berperang di sana. Ringkas cerita adalah memenangkan peperangan. Lalu penjaga Baitul Maqdis, salah satu pendeta Nasrani waktu itu, tidak mau memberikan kunci kecuali kepada pemimpin muslimin. Maka menyuratlah beberapa pemimpin, ya, yang memimpin perang waktu itu, termasuk Khalid bin Walid waktu itu ada di sana. Ya, kemudian Miqdad dan beberapa sahabat Nabi yang lain disuruhlah, ya, menyurat kepada Amir Mu'minin. Umar bin Khattab waktu terima surat tersebut mengatakan, baiklah kita berangkat. Berangkatlah Umar bin Khattab menuju ke Palestina. Tiba di Palestina, kebetulan Umar bin Khattab waktu ke Palestina itu berdua bersama budaknya. Bukan budak sebenarnya, pelayannya, ya. Bersama dengan pelayannya. Umar bin Khattab sepakat sama pelayannya,
Selama perjalanan dari Madinah ke Palestina jauh sekali nih, gitu kan? Perjalanan sebulan. Ya. Kalau sesaat saya di atas unta, sesaat kamu di atas unta. Jadi begitu terus. Dalam waktu tertentu Umar bertukaran tempat sama pelayannya ini. Pas tiba di Palestina, di pintu gerbang Palestina dan ditunggu oleh orang-orang muslimin. Tiba gilirannya Umar bin Khattab yang harus narik ke kanannya unta. Hamba sahaya tadi belayan itu lagi di atas unta, gitu kan? Maka pada saat itu si pendeta tadi yang Nasrani mengatakan kepada orang-orang di situ muslimin, "Mana raja kalian?" Kata mereka, "Itu yang lagi tarik ke kanannya unta." "Siapa yang di atas unta itu?" kata pendetanya. "Itu pelayannya dia." Gitu kan? Lalu kata pendeta ini, "Orang inilah yang telah disebutkan dalam Injil akan menerima kunci Baitul Maqdis." Ternyata disebutkan dalam Injil, satu waktu nanti akan datang dibebaskan oleh seseorang yang adil dan dia akan bersama dengan pelayannya dan dia akan menarik ke kanan unta pelayannya. Sampai seperti itu. Dan pada saat itu pendeta ini tambah kagum lagi karena 4 orang pimpinan perang Khalid bin Umar bin Khattab waktu itu menyambut Umar dengan baju yang bagus-bagus. Kudanya juga dihiasi dengan bagus. Waktu mereka mendekat mau salaman sama Umar gitu kan, mau turun dari kudanya, Umar bilang jangan turun dulu. "Dari mana kalian dapat pakaian-pakaian ini?" Kata mereka, "Kami memakai ini Amir Mukminin agar musuh-musuh Allah takut." Sama Umar diambil batu dilemparin. Semuanya dilemparin sama Umar, gitu kan. Kata Umar, "Baru saja Allah bukakan kalian sedikit wilayah, kalian sudah memakai baju-baju yang mewah, buka, disuruh ganti bajunya yang dulu." Gitu kan. Sampai akhirnya mereka membuka bajunya. Pendeta itu pun akhirnya kaget melihat perilaku Umar bin Khattab. Gak ada raja di dunia seperti ini gitu. Nah ini diantara hal yang terjadi di Baitul Maqdis. Dan beliau sempat masuk di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menanyakan kepada seorang rahib di situ pada saat itu bernama Ka'ab Al-Ahbar. Ya, dia kemudian menunjukkan, ya, menurut di riwayat ini dikatakan Umar bertanya padanya, di mana menurut riwayat dalam Injil pun, ya, bahwasanya Nabi terakhir Muhammad SAW masuk di Baitul Maqdis dan mereka punya berita itu. Mereka mengatakan dari pintu ini. Maka Umar pun masuk di situ. Kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat di situ. Ini termasuk. Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi Amur Ramada. Ramada ini masa peceklik, kering sekali Madinah. Ya, sampai Umar tadi mulai lebih zuhud lagi, tidak makan kecuali nasi sama roti sama minyak, dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam. Tapi ada sebuah pelajaran. Waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah, kemudian mengajak mereka sholat istisqa. Pada saat diajak sholat, ini riwayat Bukhari ya, pada saat diajak sholat istisqa, Umar bin Khattab memberikan pelajaran lagi kepada kita semua. Dia berkata dengan suara keras selesai sholat, mengatakan, "Ya Allah, dulu jika kami tertimpa kekeringan, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa nabimu. Lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang nabi kami sudah mati, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya, itu Abbas radhiyallahu anhu, maka berilah kepada kami hujan." Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abbas pun berkata, "Ya Allah, sebuah bencana telah menimpa, ya, sebuah bencana tidak menimpa kecuali karena adanya dosa. Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat. Orang-orang memintaku menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu Muhammad SAW. Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa. Sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat. Turunkanlah hujan buat kami." Maka tiba-tiba mendung dan turunlah hujan dengan lebat. Tapi ulama mengatakan dari riwayat ini diambil pelajaran besar, bahwasanya ya Umar bin Khattab ingin menitik beratkan tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW sementara beliau sudah mati. Ya, seperti banyak orang sekarang bertawassul gitu kan dengan Nabi SAW. Kalau beliau masih hidup lain, tapi kalau sudah mati orang soleh, Nabi tidak boleh lagi dijadikan sebagai perantara. Allah alam. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Istisqa. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana berpisahnya dengan Umar radhiyallahu anhu, artinya kematian beliau, gitu kan. Ditulis oleh penulis ini dikatakan saatnya untuk berpisah. Ya.